Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian, rekan-rekan, saya sangat tertarik dan juga memberikan apresiasi ketika kemudian ada seminar yang semacam ini mengangkat budaya begitu ya, dan aspek adat istiadat menjadi bagian untuk kemudian diberdayakan ini. Yang pertama yang menjadi catatan saya sebenarnya kalau bicara dan apa yang disampaikan oleh Pak Ari tadi memang persoalan masalah desa ini menjadi subjek pembangunan ini menjadi sesuatu yang harus kita perkuat. Namun mungkin dari sisi institusi yang perlu kita sendiri dalam posisi ini kita berharap untuk di eh, pemerintahan yang sekarang ini tentunya kita berharap supaya lebih harmonis lagi nih Pak Ari ya. Jadi antara Kementerian Desa, kemudian Kemendagri Nah, juga betul. Kementerian Ya. Keuangan ini sebetulnya sudah harus membangun ini kolaborasi seperti apa yang dimisikan oleh Pak Presiden. Saya kira ini ke sana ini yang menjadi dua kita. Nah, mungkin saya akan melihat dari sisi yang berbeda terkait dengan bagaimana upaya untuk membedakan masyarakat adat yang ada di apa di Bangka Belitung ini ya, khususnya adalah budaya untuk gabung Mamayong ini ya. Nah, saya melihat sisi lain peran bagaimana kemudian kita ke agama ini sebenarnya adalah kita berharap bagaimana membangun satu kolaborasi sebenarnya dengan tim kami yang ada di lapangan yang secara khusus memang mereka bertugas untuk melakukan pendampingan. Kalau kita bicara masalah pemberdayaan masyarakat sebenarnya lebih sering kita ke arah pada orientasi bagaimana bangun ekonomi, kemudian produktivitas dan sebagainya. Tetapi yang lebih kemudian tekankan hanya bagaimana mengelola potensi potensi yang dihasilkan dari alam begitu. Tapi sebenarnya dari sisi lain terkait dengan pengelolaan adat budaya ini menjadi bagian yang sebenarnya tidak kalah, Pak. Bahkan saat sekarang ini di Kementerian Desa ini kita juga lebih mendukung bagaimana untuk pengembangan desa wisata dia. Tidak hanya kemudian bagaimana membangun ekonomi dari sisi bagaimana kita memperkuat ataupun juga mengembangkan produktivitas dari hasil pertanian begitu. Kemudian dari pertambah apa namanya dari perkebunan kayak gitu. Itu tidak kena tidak hanya saja ke sana. Nah, terkait dengan pengelolaan desa wisata misalnya semacam ini menjadi orientasi kami bagaimana kita memperkuat yang ada di desa-desa. Nah, dari sisi sana itu, Bapak sekalian, teman-teman ya, saya kira menjadi bagian yang kita juga sangat sependapat ketika kemudian upaya untuk memperkuat budaya seperti yang di Gebang Memayong ini menjadi contoh harapannya untuk di daerah ataupun juga desa-desa lainnya. Nah, Bapak sekalian, mungkin kalau dari perspektif mungkin dari sisi tugas saya begitu ya, karena kebetulan saya juga di Kementerian Desa dan melakukan fungsi untuk pemberdayaan masyarakat, dan saya juga kebetulan tergabung dalam Kagama Pro Desa ini, komunitas ya tergabung. Nah, ini ada beberapa hal yang mungkin yang perlu kami sampaikan di sini adalah terkait bagaimana upaya pemberdayaan masyarakat melalui proses pendampingan. Pendampingan sebenarnya bukan satu-satunya menjadi kunci untuk keberhasilan, tetapi ini perlu diperhitungkan, Pak. Ya, saya Bapak sekalian ya. Jadi pendampingan ini menjadi kunci ketika bagaimana masyarakat memperoleh satu bantuan harus dilakukan pendampingan. Masyarakat ketika akan membangun satu perencanaan pembangunan itu pun juga diharapkan juga harus ada pendampingan. Ini persoalannya adalah bukan karena persoalan masalah keberhasilan kemudian tanpa ada pendampingan terus tidak akan bisa mewujudkan itu tidak. Tetapi persoalannya adalah bagaimana masyarakat secara akurat itu membangun sebuah perencanaan pembangunan yang sesuai dengan potensi. Nah, ketika bicara masyarakat komunitas yang semacam ini yang mengembangkan budaya, saya kira ini juga dibutuhkan suatu pendampingan yang sangat intensif, terutama bagaimana membangun sebuah kerangka kegiatan yang dia masuk di dalam kerangka perencanaan masyarakat, perencanaan desa. Ini jika tentu saja jika bisa masuk dalam satu kerangka perencanaan tentu harapannya memang memperkuat dukungan-dukungan terkait dengan bantuan dan juga bisa menjadi bagian dari operasional untuk dukungan pengelolaan dana desa. Nah, selama ini memang kita melihat ketika kemudian desa itu ada dana desa, maka pemanfaatannya tentu lebih sering hanya cukup lebih sering itu lebih lebih sering cukup hanya dibagi hanya melalui musyawarah desa saja. Tetapi ketika kemudian cara perencanaan pembangunan desa ini tidak eh, ataupun belum menjadi pertimbangan yang sangat kuat dalam rangka untuk pembagian, maka perlu kita arahkan ke sana. Nah, kami ada beberapa teman pendamping yang ada di lapangan di sana, Ibu sekalian, yang kita perlu arahkan di antaranya adalah yang bagaimana untuk membangun sebuah kolaborasi dengan Kagama sebenarnya.
Dan saya berpikir apakah memungkinkan juga ketika kita sama-sama pada level Kagama pusat ini juga sama-sama membangun kolaborasi ini sehingga yang kita butuhkan adalah kami tidak bekerja sendiri begitu dalam melakukan pendampingan masyarakat. Kami ada pendamping itu ada di provinsi, ada pusat juga ada, kemudian juga di kabupaten kota, termasuk Kabupaten Bangka juga kami ada beberapa teman-teman pendamping ada di sana dan juga kecamatan dan desa. Nah, ketika kemudian kolaborasi ini kita bangun sama-sama, maka sebenarnya kami punya teman begitu ya. Kita bisa bersinergi bagaimana sama-sama untuk memberdayakan, termasuk bagaimana untuk yang mendukung Pak Wasangka ini, Kagama Komunitas Sri Lanka untuk memperkuat budaya yang ada di Bangka Belitung ini. Mekanisme yang perlu kita lakukan adalah tentu semacam kerjasama. Ini juga saya kira menjadi suatu yang dibutuhkan apabila kita memang betul-betul akan untuk sama-sama untuk bisa kerjasama. Dan yang berikutnya adalah kita mencoba sebenarnya menyusun rencana kerja, kalau itu juga pasca kemudian kerjasama itu yang kita bisa operasionalkan secara bersama-sama. Nah, Bapak sekalian, ada hal yang menarik yang sebenarnya kami saat sekarang ini sedang menyusun regulasi terkait dengan pendampingan masyarakat yang diharapkannya nanti ada kolaborasi dengan teman-teman yang keagama sebenarnya terkait dengan regulasi ini adalah pada saat sekarang ini kami hanya ada pendamping yang sifatnya adalah pendamping yang tidak teknis begitu ya. Nah, pada kesempatan ini kami mencoba untuk mendesain dan ini menjadi satu pemikiran. Sebenarnya seminar ini menjadi bagian dari masukan bagi pemerintah sebenarnya. Kami di sini adalah bahwa kami mencoba akan mendesain dan menghidupkan kembali yang namanya pendamping teknis yang pada sekarang ini menjadi kebutuhan untuk melakukan apa namanya upaya untuk mendampingi masyarakat, termasuk juga masyarakat komunitas adat ini. Nah, pendamping teknis ini diantaranya misalnya adalah bagaimana termasuk yaitu pendamping adat gitu, lembaga adat atau juga budaya adat. Ini menjadi satu kebutuhan sebenarnya, dan kami mencoba mendesainkan ini menjadi bagian dari kerjasama pada level kecamatan. Di kecamatan itu ada pendamping desa, ya. Kemudian di desa itu ada pendamping lokal desa, ini akan kita coba kita kembangkan pendamping teknis. Nah, tematik sesuai kebutuhan, tentu kita tidak akan samakan semua apa namanya desa-desa, tetapi akan kita arahkan sesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Jadi kebutuhan masyarakat desa ini apa, kemudian termasuk misalnya seperti untuk di desa lokasi ini, ya untuk yang Gebong Mamayong ini ya, ini masuknya sebenarnya masuk kecamatan Belinyu ini kalau nggak salah ini ya. Ini menjadi bagian yang coba kita apa namanya identifikasi kira-kira karakteristik kebutuhan masyarakat seperti apa. Ini menjadi bagian dari upaya untuk membangun kebutuhan mendesain pendampingan yang ada di lokal. Termasuk juga desa-desa lainnya itu menjadi bagian semacam itu. Nah, arah yang kemudian kita perlu lakukan di sini sebagai pendamping teknis nantinya adalah termasuk memfasilitasi bagaimana kemudian mengasistensi bagaimana eh, desa-desa yang memiliki potensi seperti budaya ini menjadi bagian yang harus diperkuat, termasuk bagaimana melingkan dengan pemerintah daerah untuk mendapatkan dukungan apa namanya asistensi dan juga pembinaan dan sebagainya. Nah, tentu saja di sini Bapak sekalian bahwa tidak cukup itu kemudian pendampingan bisa dilakukan. Tentu kita berharap juga ada pihak lain di sini adalah terkait terutama adalah sektor swasta. Kami juga coba mendesainkan menjadi bagian dari kerja pendampingan yang setidaknya melengkapi antara desa adat ini juga dengan apa namanya pihak swasta. Meskipun dalam hal ini seperti yang di apa namanya desa ini sudah ada dibangun oleh PT Timah dan sebagainya, tapi dalam konstelasi untuk pengembangan lebih lanjut desa untuk lebih berkembang, tentu kita berharap juga pihak-pihak lain swasta yang diharapkan mampu untuk apa namanya mendukung. Nah, yang kita harapkan kemudian Ibu sekalian di sini adalah terutama adalah bagaimana mengajak masyarakat untuk membangun mimpi-mimpi saja gitu. Artinya bahwa perkembangan yang dilakukan oleh masyarakat komunitas setempat itu tidak hanya kemudian sebatas pada aktivitas lokal saja, tetapi jauh lebih besar lagi, ya jauh lebih besar lagi. Kita ajak juga, nah saya juga menjadi bagian dari upaya untuk belajarkan teman-teman pendamping ya sebenarnya adalah bagaimana mengajak masyarakat untuk membangun sebuah mimpi yang berbasis pada potensi budaya itu sendiri. Dan itu tidak kalah. Seperti kita contoh misalnya yang ada di apa beberapa daerah itu ya, bahwa budaya itu menjadi bagian justru yang memperkuat terkait dengan keberhasilan untuk mengembangkan desa wisata.
Desa wisata dengan keindahan alam tanpa didukung dengan adanya suatu budaya di situ biasanya menjadi suatu hal yang seakan-akan masih kurang gitu. Kalau istilah masakan ya kurang bumbu begitu. Nah ini kita sering rasakan. Tetapi ketika ditambahi dengan unsur budaya, kaitan dengan tata nilai yang ada sempat dan kemudian kita angkat menjadi bagian untuk memoles lokasi desa wisata itu, maka itu menjadi bagian yang sangat sempurna ketika semua mendapatkan suatu apa namanya tingkat eh, kesejahteraan masyarakat yang setempat. Nah, Bapak sekalian, dan kita berharap di sini juga kepada teman-teman pendamping bisa harapannya nanti bisa untuk membantu juga mengembangkan kelembagaan ekonomi yang ada di sana. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Ari, tentunya bagaimana juga memberdayakan UMKM dan sebagainya. Nah, tentu di sana juga harapannya bagaimana membangun kolaborasi dengan secara ekonomi yaitu dengan badan usaha milik desa misalnya. Badan usaha milik desa ini menjadi bagian usaha yang dikembangkan di desa untuk memperkuat bagaimana pertumbuhan ekonomi. Tetapi itu dalam dalam konteks misalnya kami harus masuk untuk melakukan pembinaan terkait dengan aspek budaya, tentu kami juga berharap ada sinergi antara BUMDes dengan apa namanya wisata ini. Ini menjadi bagian dari apa namanya tujuan untuk kami bisa memperkuat desa dari aspek perekonomian. Nah, begitu pula halnya teman terus sekalian, Bapak sekalian ya, ya ini terkait dengan bagaimana membangun peran sinergi antara Pemda itu sendiri. Nah, saya yakin teman-teman yang ada di Pemda di sini juga sudah concern, sudah memberikan suatu dukungan dalam rangka pengembangan masyarakat adat ini. Dan harapannya justru kami juga bisa berkolaborasi dengan Pemda bagaimana melakukan pembinaan dalam konteks pendampingan yang mampu untuk mengajak masyarakat. Jadi kolaborasi sama-sama. Selain melakukan pembinaan juga kolaborasi sama dan syukur-syukur misalnya katakanlah Pemda setempat juga bisa membangun satu pendampingan yang bersifat mandiri. Ini akan lebih memperkuat lagi. Jadi sisi kami di sini adalah terkait bagaimana peran pelaku pendampingan itu dalam rangka mendukung bagaimana pengembangan suatu desa atau kawasan komunitas adat setempatnya. Ini menjadi bagian yang perlu kami apa namanya perhatikan. Nah, saya kira hal yang semacam itu, Bapak sekalian, yang dari sisi kami adalah tentu kami hanya concern dari bagaimana upaya untuk mengasistensi dan kemudian bagaimana untuk memperkuat desa itu dari sisi pelaku terkait adalah pendampingan. Dan aspek yang terakhir mungkin teman-teman sekalian yang harus kita juga pertimbangkan di sini diperkuat adalah bagaimana peran kader pembangunan desa setempat. Nah, ini. Nah, saya kira kita perlu untuk juga keagamaan ini juga bersama-sama dengan kami posisi pendamping desa ini untuk sama-sama membangun atau membentuk kader-kader di desa. Kader pembangunan desa ini menjadi bagian sangat apa namanya penting ketika harus bagaimana mendinamisasi masyarakat, mendorong proses apa namanya gotong royong masyarakat yang selama ini sudah punah mungkin seakan-akan ketika ada dana desa maka kemudian seakan-akan gotong royong sudah tidak diperlukan lagi karena semuanya bisa di apa namanya bayar dengan dana desa begitu. Saya kira ini menjadi bagian karena budaya gotong royong ini menjadi satu nilai karakteristik bangsa. Kalau di desanya budaya yang sudah seperti itu, maka karakteristik bangsa itu mungkin sudah tidak lagi menjadi bagian yang apa memaknai bahwa Indonesia itu berkarakter budaya kegotong royongan. Nah, ini menjadi suatu PR bagi kita tentunya, maka kader-kader ini perlu kita hidupkan. Saya sepenuhnya mendukung terkait dengan kegiatan ini dan akan menjadi bagian dari upaya untuk memasukkan dan ini menjadi inspirasi saya untuk mencoba menghidupkan lagi pendampingan teknis untuk dapat membantu desa-desa mengembangkan potensinya, terutama sebenarnya adalah potensi berbasis budaya. Saya kira mungkin dari saya seperti itu, Mbak Iva dan saya kira menjadi bagian diskusi mau silakan akan diskusikan untuk perbaikan kebijakan pemerintah tentunya dalam aspek pendampingan dan juga dalam kaitannya dengan pengembangan ekonomi lokal berbasis apa namanya budaya. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.